Berbicara tentang ini, Peter menambahkan, sebenarnya bukan ayah mertuamu yang secara tidak sengaja memecahkan vas giok di toko barang antik, tapi itu karena 9 kitab suci surgawi yang misterius di vas giok merasakan takdir naga kenaikanmu. Ia harus melepaskan diri dari pot batu giok dan botol pegas untuk mengenali tuannya. Hari itu di ruang VIP, ketika saya membuka kotak vas giok, kotak itu sudah mulai bergetar. Saya meminta ayah mertua Anda untuk mengambilnya. Ayah mertua Anda mungkin tidak menyangka botol itu akan bergetar. Dia patah hati. Dia panik dan melemparkan botol itu ke tanah. Jadi, bukan karena Anda, Tuan Muda, mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius secara kebetulan, tetapi Anda adalah satu-satunya di dunia yang dapat membuat 9 kitab suci surgawi yang misterius keluar dari botolnya. Saya telah mengatur proses ini di sana sehingga segala sesuatunya tampak alami bagi Anda dan tidak akan diketahui oleh siapapun yang penasaran. Tama mendengarkan dalam diam, air matanya sudah berlinang. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba bertanya, "Paman, apakah menyakitkan untuk menghilangkan takdirmu?" Peter mengangkat kepalanya dan melihat ke langit-langit. Kabut di matanya telah mengembun menjadi air mata, membuat cahaya yang dilihat oleh pupilnya kabur dan berbintik-bintik. Setelah sekian lama, dia bergumam, "Memisahkan takdir sendiri adalah hal paling menyakitkan yang pernah saya lihat dalam hidup saya." Saat ini, Tama tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, menundukkan kepala, dan menutupi wajahnya, menangis dengan keras. Ketika dia masih muda, orang tuanya dibunuh. Bertahun-tahun setelah itu, ia sering merasa malu hidup sendirian. Jika bukan karena perhatian dan bimbingan Bibi Ratih yang terus-menerus selama lebih dari 10 tahun, dia mungkin akan menjadi depresi dan menyimpang dan bahkan mengakhiri hidupnya pada suatu saat. Sejak dia memperoleh 9 kitab suci surgawi yang misterius, dia memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi beberapa detail tersembunyi dari kematian orang tuanya. Ketika dia mengetahui bahwa alasan mengapa dia bisa tumbuh dengan aman di panti asuhan semua diatur oleh ayahnya semasa hidupnya, rasa malunya langsung berlipat ganda. Yang membuat Tama semakin tersiksa adalah perkataan Peter barusan. Dia mengatakan bahwa menghilangkan nasib seseorang adalah hal paling kejam yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Melihat Tama diam dan menangis, Peter meletakkan tangannya di bahunya dan berkata, "Tuan, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri untuk ini. Ini adalah keputusan ayahmu. Dia tahu bahwa jika dia tidak menyerahkan nyawanya kepadamu, dia tidak akan bisa lolos dari kematian, dan kamu tidak akan bisa lolos dari kematian, dan kamu akan kehilangan nyawamu. Setelah memberimu gelar, meskipun dia tidak berdaya, tapi dia tahu kamu akan memiliki kesempatan untuk bertahan dan mengalahkan Victoria." Berbicara tentang ini, Peter berkata lagi, "Sekarang tampaknya pilihan ayahmu benar. Kamu akan mendapatkan setelah membaca 9 misteri kitab suci. Jika diberi waktu, kamu pasti bisa membunuh Victoria dan membalaskan dendam orang tuamu." Tama mengangguk berat sambil terisak. Saat ini, ia menyadari bahwa ia telah dipercaya oleh ayahnya sejak lama. Menghancurkan Black Mamba dan membunuh Victoria adalah tanda yang terukir di tubuhnya sejak dia masih kecil. Hanya dengan mencapai 2 tujuan ini kita dapat menghibur roh orang tua kita di surga dan layak menerima takdir naga lain yang diberikan oleh ayahnya. Pada saat yang sama, Tama mau tidak mau bertanya, "Paman, apakah kamu hadir ketika ayahku memberiku takdirnya?" "Ya." Peter mengangguk dan berkata, "Saat itu, ayahmu meminta saya untuk datang dari Amerika Serikat." Saya bergegas, pertama karena dia takut sesuatu akan terjadi selama proses pengupasan kehidupan, dan kedua, karena dia ingin memberi saya botol pegas pot giok berisi 9 kitab suci surgawi yang misterius setelah pengupasan nasib sehingga saya bisa membawanya bersamaku semalaman.
Saya membawanya kembali ke Amerika Serikat, dan kemudian saya menyembunyikan vas giok itu di tempat yang tidak diketahui. Baru setelah Tuan Leo memecahkan dilema Anda karena terjebak di perairan dangkal, saya mengeluarkannya dan membawanya kembali ke Indonesia. Tama ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, Paman, bisakah kamu memberitahuku bagaimana takdir dipisahkan? Atau, pemandangan seperti apa yang kamu lihat? Peter ragu-ragu sejenak, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Tuan, saya tidak tahu bagaimana melepaskan takdir. Bagaimanapun juga, saya bukan naga, dan saya belum memahami hal-hal yang tertulis dalam kata pengantar Sutra 9 Misteri. Mengenai seperti apa pemandangan saat itu, Anda tidak perlu lagi mengetahui hal-hal tersebut hari ini, dan selanjutnya saya tidak akan memberi tahu Anda. Hari ini saya akan menceritakan kepada Anda rahasia tersembunyi dan keseluruhan kisah masa lalu. Mulai sekarang, Anda harus melihat ke depan dan bergerak maju, dan jangan melihat ke belakang ke masa lalu. Tama bergumam, saya hanya ingin tahu, apa yang ayah saya lakukan saat itu? Apa yang Paman alami? Peter mengangguk dan berkata dengan penuh pengertian, saya mengerti perasaan Anda, tetapi terlalu banyak ikatan hanya akan menjadi iblis dan mimpi buruk dalam diri Anda. Jika tidak ada yang lain, bahkan jika Anda membiarkan saya mengingat tahun-tahun itu lagi, bagi saya, itu juga merupakan beban yang tak tertahankan, jadi saya meminta Tuan Muda untuk memaafkan saya. Petik 2. Tama mengerucutkan bibirnya untuk waktu yang lama dan mengangguk ringan. Melihat dia tidak lagi memaksa, Peter mengganti topik pembicaraan dan berkata, ngomong-ngomong, Tuan Muda, saya telah menyembunyikan si Fang Bao Zuang di tempat yang sama. Setelah Anda pergi dari sini, Anda harus mengeluarkannya secepat mungkin dan mengambilnya kembali secepat mungkin. Tama mengangguk dan bertanya kepadanya, Paman, di mana kamu menyembunyikan si Fang Bao Zuang? Peter tersenyum, si Fang Bao Zuang tersembunyi di luar pintu rumah keluarga saya di New Jersey dekat New York. Setelah mengatakan itu, Peter menambahkan, di luar gerbang rumah saya, ada sepasang singa batu yang sangat megah. Di dalam pangkal singa jantan terdapat kompartemen tersembunyi. Si Fang Bao Zuang tersembunyi di sana. Tidak sulit membuka kompartemen tersembunyi. Anda hanya perlu menggunakan cerane kecil atau forklift untuk langsung mengangkat tubuh singa jantan. Alasnya akan terbuka, dan kompartemen tersembunyi ada di dalamnya. Tama bertanya dengan heran, barang penting seperti itu selalu diletakkan di depan pintu rumahmu. Ya, Peter tersenyum dan berkata, keluarga Rothschild telah mencari di semua properti, semua toko, dan semua tempat terkait keluarga kami berkali-kali. Di rumah keluargaku, dindingnya menambahkan tubuh, langit-langit dan bawah tanah, ada total 16 kompartemen tersembunyi. Mereka telah menggunakan peralatan paling profesional untuk menggalinya, tetapi mereka tidak pernah bermimpi bahwa benda itu sebenarnya ada di dalam singa batu di depan pintu. Saat dia berkata, Peter menambahkan, ngomong-ngomong, vas batu giok berisi 9 kitab suci surgawi yang misterius, telah disembunyikan di sana selama 20 tahun terakhir tanpa insiden apapun. Di sini, selama tidak berada di pusat kota, setiap rumah berukuran cukup besar, dan sangat umum di rumah bangsawan memiliki 2 singa batu di pintu masuknya. Hanya dengan bersembunyi di sini saya dapat memastikan keamanan maksimal. Jika tidak, dimanapun saya menyembunyikannya, saya akan meninggalkan jejak selama tindakan saya. Bahkan dengan sedikit pelacakan, cepat atau lambat mereka dapat menemukannya. Tetapi jika benda ini tidak pernah meninggalkan rumahku, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan petunjuk apapun. Lagi pula, rumahku terletak di tempat terpencil, dan istananya berada di ujung jalan kecil, dan tidak ada apapun di pintunya. Tidak ada orang luar yang diawasi, dan seluruh proses dapat dijaga kerahasiaannya. Bagi mereka,
Benda ini seolah-olah telah lenyap dari dunia, dan batu itu akan bertahan selamanya. Belum lagi 20 tahun, bahkan 200 tahun pun tidak akan membawa hasil apapun. Ia selalu bisa berdiri di sana dan melindungi rahasia di dalamnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.